Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 4 yang baru saja masuk dan hari ini adalah hari pertama kalian menerima materi dalam MPLS. Sebelum saya menjelaskan materi wawasan Biata Mandala, maka baiknya kalau kalian mengenal saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ibu Maria Susilowati yang nantinya akan mengajar PPKN kelas 7 dan kelas 9. Baiklah anak-anak, sebelum saya mulai, sering pada saat pembelajaran daring ini ya, kalian mulai SD pun mungkin sering melihat di televisi bahwa di Indonesia sekarang kita berusaha untuk selalu meningkatkan yang namanya 5M. Nah, 5M itu di sini mungkin akan lebih mempermudah kalau kalian setiap hari kan nonton TV, itu ada pesan ibu. Ada yang tahu anak-anak? Saya kira tahu. Ayo kita bareng-bareng sebelum untuk pemanasan dulu. Kita mulai ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jadi ada 4 ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sekarang ditambah 1 lagi, yaitu mengurangi atau membatasi mobilitas. Mobilitas itu apa sih anak-anak? Kalau kalian tidak ada perlunya, kita lebih baik stay, tinggal di rumah. Dan sekarang di era daring ini, semua pembelajaran sebelum ada ketentuan tatap muka nanti, nah ini pun MPLS kita lakukan secara daring. Nah, di mana kalian nanti akan menerima materi-materi itu secara ini virtual, secara daring. Nah, di mana materi ini harus kalian pahami. Jangan lupa walaupun daring ini sama dengan kelas biasa. Oke anak-anak, kita mulai dengan pemberian materi wawasan Biata Mandala. Apa itu sih pengertian wawasan Biata Mandala? Wawasan berarti cara pandang, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan individu tentang sesuatu. Di sini ada letak lingkungan. Biata artinya pendidikan. Mandala adalah lingkaran, bulatan atau lingkungan. Jadi wawasan Biata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran di sini, maka dikatakan sekolah itu mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri toladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Cara mewujudkan wawasan Biata Mandala ini ada 5 komponen penting. Yang pertama, kita lihat di sini adalah peran dari kepala sekolah. Dan tak lupa juga peran dari wakil kepala sekolah. Nah, yang kedua, peran guru. Nah, ini akan saya tambahkan ya. Ada peran guru dan juga ada peran gurunya ada 2. Peran guru yang dimana guru ini memegang masing-masing mapel. Setiap mapel dipegang oleh satu guru. Nah,
Kemudian di sekolah ini juga kita mengenal adanya juga peran wali kelas. Nah, ini di sini memang nggak dicantumkan, tapi guru ini ada guru mapel dan ada guru wali kelas yang sekaligus juga merangkap sebagai guru mapel dan wali kelas. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid. Yang kelima, peran masyarakat sekitar. Baiklah anak-anak, saya akan jelaskan poin yang pertama, yaitu peran kepala sekolah. Yang A, ya di sini, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang B, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang D, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, kadang juga OSIS, mungkin komite sekolah, dengan tokoh masyarakat maupun dengan pihak keamanan setempat. Kemudian yang selanjutnya, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kemudian kepala sekolah juga mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, bisa dengan wali murid maupun dengan siswa. Yang di sini biasanya ada perwakilan siswa yang kita namakan dengan OSIS. Apa itu OSIS? Mungkin kalian tahu. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Kemudian kepala sekolah juga menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti ada PKS, pramuka, PMR, paskibraka, dan kesenian. Nanti ini masuk pada ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa. Kalian tahu apa yang wajib diikuti oleh siswa? Yaitu adalah ekskul yang kita namakan pramuka. Nanti ada ekskul-ekskul lain di mana kalian nanti bisa memilih sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian. Oke, yang kedua ya, ini peran guru. Peran guru, sebelum peran guru ini memang tadi saya katakan bahwa guru itu ada guru bidang studi setiap mapel, dan ada guru yang menjadi wakil orang tua kalian di rumah. Di sekolah ini wakil kalian adalah wali kelas. Nah, apapun nanti yang kamu ingin sampaikan, apa yang mungkin kalian ingin ini nyampaikan unek-unek, ada sesuatu di sekolah yang mengganjal, nah ini bisa nanti perwakilan kalian, yaitu nanti ada ketua kelas dan wakil sekretaris. Nah ini bisa nanti bermusyawarah dengan wali kelas kalian, atau bisa mungkin kalian secara individu ya. Baik, ini peran guru ini ya. Yang pertama, menjunjung martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Nah di sini seorang guru itu harus bisa menjadi panutan, kemudian bisa menjaga sikap, dan juga tingkah atau perilakunya. Kemudian yang kedua, menjadi teladan di masyarakat. Nah, kalian tahu selama ini ya, guru di masyarakat itu dianggap orang yang serba bisa. Nah, sering guru dijadikan tempat untuk bertanya bagi masyarakat ya, mungkin mengenai pendidikan atau yang lain. Nah, di sini guru di masyarakat juga sering
dijadikan, mungkin mereka bisa menjadi ini ya, ketua, bisa jadi apa, ketua dari suatu kegiatan. Misalnya kalau 5 tahunan di Indonesia itu ada pemilu, di sini pasti akan melibatkan Bapak Ibu guru. Oke ya. Yang selanjutnya, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tadi saya katakan baik di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, di rumah ini guru dianggap mampu, ya, mampu dan bisa. Ada apa-apa, kadang-kadang kita sebagai guru ini selalu ditunjuk, ya, ditunjuk oleh masyarakat, ya, dianggap bisa. Nah, yang keempat di sini, digugu dan ditiru. Guru digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Jadi digugu dan ditiru ini bisa, ini berat juga ya. Jadi setiap perilaku guru kita nggak boleh menyimpang ya, nggak boleh menyimpang, bahkan harus bisa menjadikan panutan, terutama bagi siswa. Kalau gurunya sering telat misalnya, terlambat, makanya anak-anak di sini bisa nanti kalau ada sesuatu di kelas atau apapun nanti bisa disampaikan tadi lewat apa? Lewat wali kelas. Oke. Saya lanjutkan dengan yang ketiga, peran sivitas akademika. Tata usaha itu harus mendukung kepentingan administrasi sekolah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nanti kalian di materi selanjutnya itu ada mengenal lingkungan sekolah. Nah, mengenal lingkungan sekolah nanti kalian akan ditunjukkan ya, ini ruang apa aja yang ada di sekolah. Nah, salah satunya ada ruang di mana di situ tata usaha. Nah, tata usaha di sini mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar. Nah, mungkin di sana kalian butuh penghapus, butuh apa? Ini segala sesuatu, kertas, mungkin butuh absen dan sebagainya, itu biasanya melalui tata usaha ini. Baik, yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai tugas masing-masing. Nah, di sekolah ini ya, kalian tahu sebagai guru, sering saya temui anak-anak manggil guru nih, Bu Matematika, Bu PPKN. Nah, kalian tuh harus tahu nama guru yang mengajar kalian. Paling enggak yang mengajar kalian itu harus dihafal oleh kalian. Jangan memanggil dengan sebutan apa mapelnya. Kemudian menikah, kalau kalian ke TU sering minta tolong pada siapa? Ya alangkah baiknya juga kalian mengenal nama bapak ibu yang ada di sana. Kemudian ada satpam, ada tukang kebun. Nah, itu baik juga kalau kalian mengenal namanya, ya. Karena mereka itu semua adalah dalam lingkungan SMP Negeri 4. Ya. Kemudian yang ketiga di sini, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Jadi keluarga besar SMP Negeri 4. Kita harus bujuk ya, harus saling membantu ya, satu sama lain. Kemudian yang keempat, peranan murid. Ini yang penting karena kalian sebagai murid atau sebagai seorang siswa. Yang pertama, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Tata tertib itu harus kalian tahu ya. Nanti tata tertib itu akan dipasang, ada di setiap kelas itu ada tata tertib. Jadi begitu kalian nanti mungkin ada waktu masuk pas tatap muka, kalian harus mengenal
mengenal lingkungan sekolah, mengenal kelas kalian. Nah, di kelas ini nanti akan ada tata tertib. Tata tertib apa saja sih? Itu nanti harus kalian tahu ya. Ada tata tertib ini, ada yang merupakan hak siswa dan juga ada kewajiban siswa, bahkan ada larangan yang nggak boleh dilakukan oleh seorang siswa. Oke, yang kedua, yang B, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, ingat tadi, jadi bukan hanya guru, ada warga sekolah yang lain. Kalian harus tetap hormat. Hormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, kalau kalian kan masih kelas 7, walaupun nanti ada kakak kelas kalian yang lebih kecil dari kalian, tapi kakak kelas kalian ini kelas 8 dan kelas 9, kalian harus menyebut dengan nama, harus sebutan kakak, mas, mbak, ya, nggak boleh jambal. Itu namanya sopan. Jadi kita harus hormat pada yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Kemudian hormat dan sopan juga kepada teman. Nah, ini kalian satu kelas, ini satu saudara. Nah, di kelas ini kalian harus benar-benar tahu siapa sih namanya. Kenal awal adalah kenal teman-teman sekelas. Nanti berkembang ke kelas lain. Nah, sampai kemungkinan kalian akan mengenal dengan seluruh warga sekolah. Oke. Selanjutnya di sini kalian harus belajar yang tekun. Nah, belajar yang tekun nanti kalau kita masih dalam kondisi harus daring, belajar dari rumah dengan jaringan. Nah, apa yang ada di Google Classroom itu adalah kelas kalian, ya, kelas. Jadi ibaratkan kita itu walaupun secara daring itu wujud kelas yang sekarang. Jadi apapun yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, apapun yang tugas-tugas juga yang akan diberikan harus kalian wajib untuk mengerjakan. Ingat, walaupun kita secara daring, Google Classroom itu kelas. Kalau nilai kalian kurang, ya, akhirnya nanti kalian bisa tinggal kelas. Jadi nggak ada satupun ceritanya anak yang nggak mengerjakan tugas gitu ya. Apapun caranya bisa dilakukan. Oke, menyelesaikan tugas tadi udah ada hubungannya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ingat, nah, apalagi kalau kalian nanti berseragam ya. Biasanya kalau sekolah kan kita butuh waktu dari rumah ke sekolah. Ini jangan sampai di tengah perjalanan ini terjadi sesuatu yang akhirnya tidak bisa menjaga nama baik sekolah. Ya, banyak misalnya tahu-tahu ada teman-teman kalian yang mengajak kalian bergerombol, rokokan dan sebagainya. Itu bisa menjelekkan nama baik sekolah. Nah, dimanapun kita berada, kalian berada, selama kalian memakai seragam sekolah, apalagi memakai seragam sekolah, itu membawa, benar-benar membawa nama SMP 4, ya. Kemudian yang selanjutnya menjauhi narkoba dan psikotropika. Nah, ini sekarang kalian tahu narkoba itu merebak ya kepada terutama kaum muda. Anak-anak ini mungkin dengan mempertebal iman dan takwa kalian, ibadah kalian, sholat kalian, nah ini bisa menjauhi kalian dari narkoba. Mana yang boleh kita lakukan dan mana yang harus kita hindari, gitu ya. Lanjut, ini yang selanjutnya menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Fasilitas yang ada di bangku yang ada di kelas nanti, kalian wajib untuk memelihara, menjaga kebersihannya, ya, menjaga kebersihannya. Kemudian kelas juga harus dijaga kebersihannya. Meminjam buku di perpustakaan nanti dikembalikan nanti juga dalam kondisi bagus. Kalau kalian terima
masih dalam kondisi ada yang kurang, kalian juga wajib untuk membetulkan, memperbaiki mungkin yang harus diperbaiki, dan juga menyampul ya. Itu fasilitas. Nah, fasilitas yang ada di sekolah ini banyak nanti. Ada lab bahasa, ada lab IPA ya, yang bisa kalian lakukan, atau kalian bisa di perpustakaan meminjam buku ya. Itu semua adalah hak kalian sebagai seorang siswa. Di sini adalah menikmati, memakai fasilitas yang ada di sekolah. Kewajibannya adalah menjaga ya. Kemudian melaporkan peristiwa yang negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, pada guru tadi ya, pada wali kelas ya. Selama bisa ditangani dengan teman, nggak bisa kita naik ke wali kelas. Kalau nggak bisa ditangani oleh wali kelas, bisa naik juga ke BP, ke wakil juga, atau sampai ke kepala sekolah kalau memang ini masalahnya nggak bisa ditangani ya. Oke, yang terakhir di sini adalah memelihara lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah tadi kan banyak banget. Nah, ini mulai dari kelas kalian, di luar kelas, dan seluruh lingkungan kita jaga supaya misalnya ada tanaman, jangan sampai tanaman itu mati. Tanaman juga punya hak untuk hidup. Nah, kita lah yang harus memelihara, nyirami supaya tanaman ini tetap hidup dan bisa berkembang. Oke. Yang kelima di sini adalah peranan masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Kemudian memberikan saran dalam pemajuan proses belajar mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, bisa juga mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Selanjutnya, sini sekolah sebagai kawasan wisata Mandala ini ada 10K. 10K yang harus kita terapkan. Tapi ada sekolah-sekolah yang hanya menerapkan 5K, 7K, ini sampai 10K. Yang pertama keamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan. Aman, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Nah, penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah itu tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, kita juga tidak boleh digunakan tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran sesuai dengan agama kalian masing-masing. Jangan khawatir ya. Kalau di dalam kelas nanti memang yang diajarkan adalah ajaran agama Islam. Tapi misalnya kalau anak ada yang agama Katolik, agama Kristen, itu ada tempat tersendiri. Kalian nanti ada itu pembelajarannya di luar SMP 4. Nah, di sana kalian akan mendapatkan pembelajaran. Bahkan yang agama Hindu pun ya, walaupun itu hanya 1-2 siswa, mereka juga akan mendapatkan. Ya. Yang ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Nah, apalagi usia kalian, usia masih anak-anak, kita nggak boleh propaganda politik, ikut-ikutan kampanye dan sebagainya. Kalau menjelang pilkada, ini biasanya mungkin ada anak yang dibawa oleh orang tuanya yang seharusnya nggak boleh, ya, apalagi di sekolah. Ya. Yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Kalau ada izin boleh. Yang kelima,
kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Baik mekanisme pelaksanaan Yata Mandala. Yang pertama, tahapan preventif. Preventif itu adalah mencegah sebelum terjadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati, istilahnya di dalam ini ya, di dalam bahasa Indonesia itu kan kita ada lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Tahap preventif itu ada tahap pencegahan. Di mana pencegahan ini yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 10K. 10K tadi di depan udah ada ya. Kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Apalagi dengan teman ini kita harus menjalin persaudaraan, jangan sampai terjadi benturan, apalagi terjadi perkelahian. Kemudian membentuk jaring pengawasan, rahasia. Rahasia ini baik dilakukan di sekolah oleh guru BP, ya, mungkin 1 bulan sekali nanti anak-anak ini tasnya akan dirahasia ya. Kita nggak boleh membawa, kalian nggak boleh membawa barang-barang selain barang-barang untuk kepentingan di sekolah ya. Bawa buku-buku yang nggak sesuai, bawa mungkin gambar dan sebagainya, foto-foto. Nah itu nanti akan ada rahasia. Jadi kalian ke sekolah ya ke sekolah. Yang kamu bawa adalah alat-alat untuk pelaksanaan pembelajaran. Oke. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat mosma. Dulu kita mengenal masa orientasi sekolah, sekarang namanya MPLS yang sekarang kita lakukan hari ini ya. Karena belum diperbolehkan tatap muka, dilakukan secara daring. Nah, nanti dalam ini ya, dalam PLS ini kalian akan mendapatkan materi-materi. Nah, materi-materi itu harus kalian benar-benar dengarkan apa isinya. Nanti akan ada tugas ya. Semua Bapak Ibu guru yang memberikan materi akan memberikan tugas setelah kalian menerima materi tersebut. Oke, yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nanti ini akan ada ekstrakurikuler. Kalau kalian sudah tatap muka itu biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu itu nggak sampai pembelajarannya nggak sampai siang. Nah, nanti untuk kelas 7 dan 8 itu akan diisi dengan ekskulnya, mungkin dengan pramuka ya. Ini dimasukkan kegiatannya pada hari Sabtu. Jadi tetap masuk walaupun ini ya nggak sampai siang, tapi di siang harinya itu kalian akan mendapatkan ekskul di sekolah. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Nah, tahapan yang kedua itu dinamakan tahapan represif. Nah, represif ini adalah mengatasi apabila sudah terjadi. Ya, kalau tadi ada preventif itu untuk mencegah. Nah, tahapan represif adalah tahapan penyelesaiannya, apa yang harus dilakukan kalau sudah terjadi. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Nah, kalau sudah terjadi perselisihan, misalnya anak SMP 4 berselisih dengan anak SMP 1 atau SMP lainnya, pernah memang ini terjadi ya, kita harus damaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan, mungkin dengan teman sekelas, mungkin dengan kakak kelas ya. Ini nanti yang menjadi menjadi perantaranya, yang terlibat dalam ini perselisihan dipanggil oleh BK, biasanya didamaikan atau mungkin perlu juga dipanggil orang tuanya. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Jadi kalau ada isu yang membuat resah ya, itu sekolah akan berusaha menetralisir isu negatif supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke. Selanjutnya, berorganisasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Jangan sampai terjadi
kriminal di sekolah ini ya. Jangan sampai terjadi ya. Oke, yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Itu kalau ada kasus yang harus diselesaikan secara hukum. Nah, biasanya mungkin terjadi dengan terjadinya di luar sekolah, tapi bisa juga akhirnya melibatkan pihak sekolah karena ini anak SMP 4 misalnya. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Di sini ada BP, bimbingan penyuluhan, dan ada juga BK. Nah, ini anak-anak yang bermasalah akan dipanggil, akan dipertemukan juga untuk ini ya, supaya apapun yang kalian alami, yang mungkin kalian melanggar, ini jangan sampai terulang lagi. Jadi BP, BK akan memberikan bimbingannya. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Oke ya, sanksinya di sini tadi ya, sanksi bagi anak-anak yang melanggar itu ada sanksinya. Mungkin sanksi kalian nanti bisa, kalau udah pelanggarannya lumayan berat, bisa diskores berapa hari, bahkan mungkin bisa dikeluarkan dari SMP Negeri 4. Oke anak-anak, tadi itu yang sudah saya sampaikan, tapi mungkin saya memberikan tambahan di mana selain tadi ada kepala sekolah, wakil, ada guru, ada sivitas akademika, ada lingkungan atau masyarakat. Nah, di sini yang berkaitan juga adalah orang tua. Orang tua punya peranan penting sekali, terutama pada saat pembelajaran daring ini. Orang tua harus bisa mendampingi putra-putrinya dan juga harus bertanggung jawab penuh pada tugas-tugas yang diberikan. Jadi orang tua nggak boleh di sini nggak boleh pasrah kepada anaknya, percaya pada anaknya. Bilang ke orang tuanya kalau tugas-tugas sudah diselesaikan. Ternyata tugas-tugas itu belum diselesaikan. Dia kelihatan pegang HP, tapi nyatanya apa? Dia bukan belajar, bukan mengerjakan tugas, tapi melihat hal yang lain. Mungkin nge-game aneh. Nah, ini anak-anak ya. Oke, sekarang pembelajaran yang secara daring ini diusahakan kalian harus benar-benar melakukan ya. Melakukan tugas kalian, hak dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa harus dilakukan. Oke ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian terima materi wawasan Wiyata Mandala ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti tulis di kertas, nanti bisa kalian foto, kemudian dikirim lewat Google Classroom. Nah, Google Classroom ini akan dibentuk setiap kelas. Nanti semua mapel, guru mapel akan masuk ke situ, tapi di MPLS ini adalah tugas-tugas dari guru-guru yang memberikan materi. Coba anak-anak ditulis tugasnya ya. Sebutkan apa hak dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Saya ulang, sebutkan sebanyak-banyaknya apa yang menjadi tugas dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Ingat ya, kalau kalian bisa banyak, tolong banyak, karena tugas dan kewajiban kalian ini kalau kita jabarkan banyak banget ya. Semakin kalian mengerjakan semakin banyak, akan semakin bagus. Oke, selamat mengerjakan. Itu tadi ini penjelasan saya mengenai wawasan Wiyata Mandala. Saya harap, sekali lagi saya harapkan jangan kalian harus pelajari itu, ada tugas nanti yang harus kalian kerjakan. Ingat pesan ibu itu ada 4 ditambah 1 jadi 5. Apa yang pertama? Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas.
mobilitas itu adalah pergerakan kalian mau kemana. Kalau nggak ada perlunya kita nggak usah kembali. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.